jumpa lagi dengan saya, History Teacher. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan komen video ini supaya makin berkembang dan semakin menambah ilmu pengetahuan buat kalian semua. Nah, kali ini akan kita bahas adalah mengenai merkantilisme. Kalian tahu merkantilisme itu apa? Nah, merkantilisme itu adalah politik ekonomi yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan emas dan perak sebanyak-banyaknya dan juga meningkatkan kurva ekspor dibanding kurva impor. Nah, disinilah negara-negara yang sekarang menjadi negara maju itu menjadi negara penganut merkantilisme. Seperti contohnya ada Perancis, ada Belanda, Jerman, dan juga Inggris. Kira-kira kenapa ya bisa sampai terjadi yang namanya politik ekonomi merkantilisme? Nah, hal tersebut itu terjadi karena pertama, munculnya negara-negara yang merdeka di Eropa. Nah, karena negara-negara tersebut merdeka, yang kedua, ada keinginan dari negara-negara tersebut untuk mempertahankan kebebasan, kedaulatan, dan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, kondisi ekonomi yang kuat itu mampu untuk menjadi harapan bagi masyarakat Eropa. Yang keempat, dibukanya perdagangan dan eksploitasi wilayah ke negara-negara lain supaya bisa mencari kekayaan dari negara lain. Nah, yang kelima, ditetapkannya logam mulia sebagai standar kekayaan negara-negara di Eropa. Nah, akibatnya karena logam mulia ditetapkan sebagai standar dari kekayaan negara-negara di Eropa, hal itu menyebabkan banyaknya negara-negara Eropa yang kemudian melakukan tindakan kolonialisme dan imperialisme ke negara-negara berkembang di luar wilayah negara Eropa. Contohnya aja Belanda, yang pada saat itu untuk melakukan mencari kekayaan, Belanda melakukan kolonialisme dan imperialisme ke Indonesia dan juga mendirikan VOC di Indonesia. Dan juga Belanda juga sama mendirikan WIC di Afrika. Hal tersebut ditunjukkan agar Belanda ini menjadi negara yang kuat dengan mengambil bahan mentah atau mengambil sumber-sumber daya kekayaan dari negara-negara berkembang di luar dari Eropa. Selain berkaitan langsung dengan kolonialisme dan imperialisme, tentunya merkantilisme juga berhubungan dengan munculnya revolusi industri, di mana revolusi industri itu menekankan pekerjaan manusia dalam memproduksi barang yang tadinya secara manual menjadi menggunakan mesin. Karena sedang musim dingin, banyak sekali prajurit yang membutuhkan jaket untuk menghangatkan mereka. Nah, di sini kelompok produksi rumahan di Inggris tidak mampu untuk memenuhi permintaan tersebut karena sangat amat banyak. Lalu adalah sebuah toko yang bernama John Kay. Beliau ini menciptakan kumparan terbang yang kemudian akan dimasukkan ke dalam mesin peminta sehingga memungkinkan produksi tersebut dilakukan lebih cepat dan lebih cepat didistribusikan di pasaran Inggris. Kemudian penemuan yang ditemukan oleh John Kay ini itu memicu banyak sekali penemuan-penemuan lain yang kemudian membantu pekerjaan menjadi lebih mudah. Dan disinilah mulai berkembang namanya revolusi industri. Merkantilisme juga berhubungan dengan munculnya revolusi Amerika. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Amerika merupakan salah satu negara koloni dari Inggris, di mana Inggris jadi banyak banget menerapkan kebijakan-kebijakan di Amerika yang kemudian ditentang oleh masyarakat Amerika karena dianggap memberatkan dan terlalu membuat Amerika menjadi negara yang terkekang. Nah, akibatnya terjadilah peperangan yang menyebabkan Amerika ingin sekali merdeka dari Inggris dan membebaskan wilayahnya dari belenggu Inggris. Bersama dengan terjadinya revolusi Amerika, disitulah kemudian muncul sistem ekonomi baru yang kita sebut dengan kapitalisme, di mana sistem kapitalisme ini menggantikan sistem merkantilisme, di mana yang lebih diterapkan adalah pasar bebas. Nah, berlangsungnya kapitalisme di dunia ini sejalan dengan terjadinya politik pintu terbuka di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pasar bebas terbuka secara besar-besaran. Oke, sekian video kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.